wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melakukan pembelajaran hari ini tentang organ pencernaan pada manusia. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan Fatir dipimpin. Istidadan ista'dadna doaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Duduk, Pak. Enak. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang pencernaan hewan ruminansia. Bu Dewi akan flashback sedikit, apa itu hewan ruminansia, contohnya apa, terus cara pencernaannya seperti apa. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita lakukan tepuk semangat dulu. Oke? Silakan pimpin Muzaki. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, thank you. Terima kasih. Oke, nah, sekarang hewan ruminansia. Apa yang dimaksud sebagai hewan ruminansia? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Angkat tangan. Hewan ruminansia adalah? Iya, oke, Davina. Hewan yang memamah biak 2 kali. Oke, hewan yang memamah biak 2 kali. Contoh hewan ruminansia, siapa tahu? Nabila? Sapi, domba, lembu. Oke, seperti itu? Sudah paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke materi yang baru, adalah sistem pencernaan pada manusia. Kenapa kalian perlu belajar ini? Nih, tujuannya adalah biar kalian tuh mampu menjelaskan organ yang ada di dalam tubuh kita. Apa saja, nanti kita akan belajar apa saja yang ada di dalam tubuh kita ini. Terus nanti kalian mampu bagaimana konsep organ dan fungsi pencernaan itu. Kenapa sih harus ada fungsi pencernaan di dalam tubuh kita? Kalau makanan masuk, tidak dicerna, kira-kira apa yang terjadi? Sakit. Perutnya bagaimana? Sakit. Selain itu perutnya kembung. Makanya kita harus belajar ini. Minimal kalian akan tahu. Perhatikan sekarang. Apa ini yang terjadi? Kenapa dia? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Nabila, kenapa? Banyak kumannya. Apanya banyak kumannya? Perutnya. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara tidak cuci tangan sebelum makan. Yang lain? Kenapa dia merasakan begini? Apa itu kira-kira dia? Kenapa dia? Yang dipegangnya apanya itu, nak?
Kira-kira kenapa perutnya? Sakit perut. Sakit perut. Kalau sakit perut itu kira-kira disebabkan oleh apa? Kuman. Salah makan. Salah makan, Kuman. kuman, apalagi? Makan tidak cukup. Makan tidak cuci tangan, apalagi? Makan tidak berdoa? Oh ya, bisa juga. Oke, sekarang kita belajar di sini ada sistem pencernaan. Perhatikan, Nak. Nah, apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses menerima makanan yang dimulai dari mulut. Setelah itu mengolahnya menjadi sari-sari makanan. Nanti di dalam organ itu akan kita bicarakan di depan, akan dijadikan sari-sari makanan sehingga kalian menjadi energi. Sari-sari makanan itu disebarkan lewat darah sehingga kalian bisa lari, kalian bisa membaca, akhirnya kalian berenergi. Lah, misalnya kalian berpikir ngapain Bu makan nanti juga akhirnya jadi misalnya seperti itu. Ya tidak, karena kita perlu energi juga. Yang dibuang menjadi feses atau tinja itu hanya sisanya saja. Paham ya? Oke, sekarang perhatikan lagi. Apa itu fungsi sistem pencernaan yang tadi kita tanyakan? Kalau makanan tidak dihancurkan di dalam perut, tidak ada sistem pencernaan, apa yang terjadi? Sakit perut. Sembelit, perutnya sakit. Terus apalagi? Nanti kembung. Kalian pernah tahu nggak? Kalau misalnya ada orang yang tidak bisa ngenge, tidak bisa mengeluarkan bagaimana? Ayahku kenapa? Batu ginjal. Batu ginjal. Oh, itu hubungannya nanti sama ekskresi. Memang hubungannya ada sama pencernaan karena batu ginjal itu nanti akan menjadikan air itu sisa dari makanan yang diserap ya. Jadi kalau misalnya ada kalian pernah dengar ada orang yang nggak bisa kentut atau kalian mungkin pernah merasakan tidak bisa kentut, kira-kira perutnya bagaimana? Kembung. Terus kira-kira kentutnya? Ya. Terus kira-kira kentutnya kalau sudah keluar bau apa tidak? Bau. Di dalam kelas yang suka kentut siapa? Ayo. Oke, di situ menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, menyerap sari-sari makanan yang kita jadikan energi. Kalian tidak akan bisa berangkat ke sekolah kalau kalian tidak makan dulu mengisi energi. Gak sarapan, tapi semalam makan? Makan. Oke, yang ketiga untuk membuang sisa makanan yang tidak diperlukan. Pembuangan itu nanti lewat mana, Nak? Sudah ada yang tahu pembuangan sisa makanan? Betul, lewat anus nanti akan kita buang. Perhatikan lagi. Nah, ini bagaimana proses di dalam tubuh kita ini pencernaan terjadi mulai dari mulut kalian makan, terus habis itu di dalam mulut ada apa? Gigi. Setelah dibantu gigi terus menelan pakai apa? Kerongkongan. Nanti kita bahas selanjutnya. Setelah masuk ke kerongkongan kemana? Lambung. Ke lambung. Setelah masuk lambung? Usus halus. Usus halus dulu. Setelah usus halus? Usus besar. Usus besar. Setelah usus besar? Anus. Anus. Berarti habis dan makanan. Kalau semalam kita habis makan sate, kira-kira keluarnya sate lagi apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena karena sudah dihancurkan di dalam lambung tadi, di dalam usus halus tadi. Paham ya? Oke. Selanjutnya. Nah, sekarang proses pencernaan di dalam tubuh kita ada dua. Siapa yang tahu? Iya, Davina. Apa yang pertama? Mekanik dan kimiawi. Kimiawi. Kalau mekanik bagaimana? Hilmi. Kalau mekanik itu bagaimana? Dibantu dengan apa? Dibantu dengan? Di dalam mulut dibantu dengan? Gigi dan lidah. Ya, gigi dan lidah itu mekanik. Kenapa sih disebut mekanik? Karena dia tidak melibatkan enzim. Apa Muzaki enzim? Enzim adalah bahan kimia Bahan kimia dalam tubuh yang berfungsi memecahkan makanan menjadi sari-sari makanan agar mudah diserap tubuh. Oke, itu namanya enzim. Nanti kalau kita harus mendedel perut kita tidak bisa. Makanya kita belajar dulu apa itu yang namanya enzim. Nanti kalian kalau sudah semakin besar, kelas SMA, kalian akan sudah mulai paham. Kuliah nanti, kalau kalian kuliah di biologi akan paham enzim itu seperti apa. Oke, sekarang. Nah,
sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ. Tadi apa aja? Nabila, dimulai dari mana? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Di situ kalian sudah melihat mulut fungsinya untuk mengunyah. Di sini ada gigi di dalam mulut kita. Gigi apa saja? Gigi apa? Gigi taring. Gigi taring, Gigi seri. gigi seri, Gigi susu. gigi susu. Susu itu kapan giginya? Waktu kecil kalian sekarang sudah copot-copot. Yang copot-copot itu adalah gigi susumu. Gigi susu nanti sudah hilang diganti oleh gigi tetap. Gigi tetap itu terdiri dari gigi seri, gigi taring, sama gigi yang paling belakang apa namanya? Gigi geraham. Oke? Jadi nanti fungsinya sendiri-sendiri. Gigi seri untuk apa? Gigi taring untuk apa? Dan gigi geraham untuk apa? Oke, di dalam mulut masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan ada gerakan apa namanya? Gerakan apa? Ketika menurunkan makanan, menelan ditelan oleh tubuh, terus masuk ke kerongkongan ada gerakan apa namanya? Peristaltik. Seperti apa gerakan peristaltik itu? Memindahkan makanan ke dalam babak yang Dengan cara? aristotik. Iya, diremas seolah diremas-remas karena di dalam kerongkongan ini ada otot untuk meremas-remas, sama juga sama di lambung. Nanti lambung juga sama ikut meremas-remas untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Itu nanti ada otot di dalam lambung juga. Oke, terus masuk ke lambung. Di lambung ada dua pencernaan, ada mekanis, ada juga kimiawi. Kimiawi dibantu sama enzim, mekanisnya dibantu sama otot-otot yang tadi itu. Oke, terus masuk ke usus halus. Hari makanan diserap. Jadi, kalau misalnya hari ini kamu makan ayam geprek, di dalam ayam mengandung apa nak? Kandungan apa? Lemak. Selain lemak, daging itu termasuk apa? Protein. Di dalam nasi ada apa kandungannya? Karbohidrat. Jadi ketika kalian makan, diserap sama ususmu itu proteinnya diserap, karbohidratnya diserap. Setelah itu sisanya yang tidak bergunanya itu, itu masuk ke usus besar dulu karena di situ masih lembek. Di usus besar itu nanti airnya diserap sama dia, nanti akan dikeluarkan lewat ekskresi. Ekskresi itu apa aja? Kencing, keringat, itu pengeluaran air dari sisa-sisa makanan. Nah, airnya sudah diserap di usus besar, akhirnya sisanya masuk ke rektum. Rektum itu adalah tempat penyimpanan sementara tinja atau feses. Jadi kalian ketika merasa mulus itu adalah ketika feses di dalam rektum sudah membludak, sudah banyak, sudah pengen dikeluarkan. Akhirnya kalian keluarkan lewat anus. Oke. Sampai situ apa? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Nah, mulut. Di dalam mulut ada gigi, ada apa lagi? Ada lidah, ada apa lagi? Kelenjar, air liur. Kalau kita punya makanan, kalau makanan kita itu kering, kalau kita tidak punya air liur, ya makanan kita tidak basah. Kalau tidak basah, kira-kira bisa masuk ke kerongkongan nggak? Seret yang ada kan? Kalau udah seret tuh capek nanti kerongkongannya kerjanya, gerakan peristaltiknya. Setelah itu nanti fesesnya juga keras, makanya dibantu dengan apa? Enzim. Oke, kelenjar ludahnya di situ. Sekarang, nah di kerongkongan gerakan apa tadi? Peristaltik adalah gerakan otot. gerakan otot untuk Meremas makanan. Oke, bolus ya, itu masih bentuk gumpalan. Jadi di dalam gigi, di dalam mulut kita hanya gitu aja kan, itu kan masih keras-keras tuh. Makanya masih dalam bentuk bolus, pecahan-pecahan seperti ini misalnya. Nanti didorong dikit masuk ke lambung, di lambung nanti diremas-remas juga. Oke, terus ke lambung. Di sini terjadi. Nah, di sini ada yang kimiawi. Siapa yang bantu di situ? Ada menghasilkan getah lambung.
NaCl. NaCl itu adalah asam klorida. Kalian pernah dengar gak penyakit yang misalnya tukak lambung atau mah? Nah, itu adalah salah satunya asam lambungnya yang tidak bagus. Kenapa? Jadi asam lambung itu namanya NaCl, dia adalah salah satu fungsinya untuk membantu membunuh kuman ketika makanan masuk ke dalam lambung. Karena misalnya kamu gak cuci tangan tadi itu, ternyata ada bakterinya. Nah, dibantu sama NaCl ini untuk dibunuh. Paham ya? Oke? Terus habis ini, nah itu usus halus. Usus halus di bagian tengahnya yang dibilang sama Pak Dokter ini usus halus. Jadi bagian usus halus hanya ada yang di dalam ini saja. Oke? Ini usus halus. Gunanya tadi kalian sudah bisa. Sekarang ke sini. Nah, ini adalah usus besar. Bagian luarnya itu adalah usus besarnya yang melingkar. Tadi di tengah sini ada usus apa? Usus halus. Di luarnya dilingkari oleh usus besar. Lanjut ke sini. Akhirnya kita ke anus. Ini yang ini, nah, ini sepanjang ini adalah rektum. Jadi ketika sisa makanan kita sudah masuk ke usus besar, akhirnya jadi feses. Di sini si feses ini berhenti. Feses berhenti di sini, akhirnya kalian mules keluar dah lewat nyanyi di sini, lewat ginjal, lewat feses di sini keluar. Ini adalah namanya anus. Oke? Paham? Paham? Berarti ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Oke, siap. Kalau sudah jelas, Bu Dewi sekarang akan memberi tugas per kelompok. Diingat nanti waktunya hanya 10 menit. Setelah itu 10 menit tiap kelompok maju perwakilan satu orang presentasi. Kelompok yang terbaik nanti akan ada rewardnya. Oke? Siap? Bu Dewi kasih soal LKPD per kelompoknya. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Bergabung dengan kelompoknya di tengah saja. Boleh, silakan LKS-nya dilihat. Oke. LKP-nya waktu hanya 10 menit saja. Boleh. Boleh berdiri. Oke, silakan organ pencernaan. Nanti kalian maju berkelompok. Siapa yang menulis? Siapa yang bagian ke depan? Siapa yang menulis? Siapa yang bagian ke depan? Mana? Ya. Oke, ayo silakan bekerja kelompok. Di sana nak. Nah, di tengah. Patir berdiri ke sana. Ya. Berdiri ke sana boleh. Ya, berdiri. Ya, berdiri ke sana. Siap berkelompok. Ya. Yang ini ke sini Rio. No, tidak ada dulu komputer. Di sini nak. Ya. Ya, di sini sini. Di Pak, di sana di meja yang kosong. Silakan berkelompok di situ. Ya, no, tidak ada yang jangan di sini Oke, tahu Misrani, oke. Nanti Bu Dewi kasih tahu ketika 1 menit lagi berakhir. Kalian Bu Dewi kasih tahu lagi. Pokoknya mana? Oke. Yuk. Oke. Diperhatikan fungsinya apa? Fungsi organ
Di situ siapa yang nulis? Davina. Sini. Di atas sini. Sini. Ayo. Lagi 5 menit lagi. Bisa pakai bukunya, bisa pakai LKS-nya. Kelompoknya. Gak apa-apa, jangan belajar. Nanti dia belajar. Ya. Berapa lagi? Apa lagi? Berapa yang satu? Berapa lagi kan? 3 lagi, oke? Berapa lagi? Yang mana aja? Finish? No. Oke. Oke. 2, 3. Oke. Finish? Berapa lagi? Oke, good. Berapa lagi? 4, 3. Oke. Lanjut. Kalau sudah selesai, ingat ditunjuk satu temannya untuk ya maju perwakilan kelompok ya.
Kaki selesai? Kaki biasa. Oke, 2 lagi. 4 lagi. Jangan lupa nama kelompok, hari tanggal diisi. Ada di bawah ya, nak? Hari tanggal kelompok nama anggota diisi. Jangan lupa. Ya, nama kelompoknya nama orang. Ya, kemarin yang kelompok 1 siapa? Kelompok 1 siapa? Ahmad. Kelompok 2? Hilmi. Kelompok 3? Kelompok 3? Kelompok 4. Oke. Ditulis di situ nama kelompoknya. Kelompok berapa? Oke. Tadi nanti maju. Ini tuh dia yang maju. Oke. Apa? Finish? Belum. Tinggal nama sama tanggal. Oke, sip. Jadi di Google. No, tidak ada di Google. Tadi materi sudah kita sampaikan. Tidak ada yang searching di Google. No. Kalian bisa pakai buku, LKS. Oke, good. Rifki, what are you doing? Something. Kelly, what are you doing? Ingat rule-nya. Oke. Finish? Berapa lagi? 2 lagi. 2 lagi. 1 lagi. Safira berapa lagi? 3, oke. Ini sudah finish. Oke. Oke. Yuk, silakan. Nanti dipegang sama temannya yang akan maju. Yang lain silakan kembali ke tempat duduknya yang sudah ya. Sir. Nanti kok bisa mulai. Oke, finish. Safina sudah kembali. Kalau yang sudah kembali. Rio, sakit. Oke. Finish. Kelompok Hilmi berapa lagi? Oke, good. Berapa lagi? Safira. Oke. Cepat. Oke, Davina. Oke, tinggal kelompok kembali ke tempat duduk. Azrul, Ferli kembali ke tempat duduk. Ahmad, yang betul. Sesuai dengan komputernya. Oke. Sudah, Ferdi? Oke, kembali ke tempat duduk. Rido? No. Oke, siap-siap yang maju. Oke, yes. Ini harusnya mau isi. Enggak isi dulu ya. Oke, kembali dulu. Bunda Dewi. Ya. Oke, finish. Nggak usah. Nah, udah segitu aja dulu. Oke, sip. Finish. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Perwakilan kelompok 1, silahkan maju. Oke, Diana.
Seperti biasa, salam dulu. Nama saya siapa? Perwakilan dari kelompok berapa? Perhatikan teman-teman. Silakan nanti bertanya kalau ada yang ditanyakan. Keep silent please. Itu tanggal dari itu di kepala. Yang kencang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nina Aiza Diana, proses organ pencernaan manusia, yaitu 1 mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 anus. Nama organ pencernaan mulut. Fungsi organ pencernaan sebagai tempat pertama kalinya makanan masuk. Kerongkongan sebagai tempat lambung jalannya makanan menuju lambung. Lambung untuk menghasilkan makanan dan membunuh bakteri jahat. Usus halus untuk mencerna makanan dengan getah pada yang dihasilkan oleh bakteri. Usus besar untuk menyerap air dan tersisa di dalam makanan dan sebagai tempat pemasukan makanan dengan bakteri Escherichia coli, E. coli. Lalu sebagai tempat dikeluarkannya sisa pencernaan dari usus besar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain atau sudah jelas? Fungsi mulut apa katanya? Sebagai tempat pertama kalinya makanan masuk. Oke, sudah jelas? Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan perwakilannya. Oke, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nama saya Ahmad Rifki Karofi dari kelompok. dari perwakilan kelompok 2. Siapa saja? Kansa Ilmi Mirza Muzaki Rifki. Oke, lanjut. Organ. Organ pencernaan manusia: 1 mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 anus. Oke. 1 mulut. Fungsi organ pencernaan memecahkan makanan menjadi sari-sari makanan agar mudah diserap tubuh. 2 kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terdapat otot-otot yang dapat mengembang dan mengempis. 3 lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan melalui dengan bantuan getah lambung untuk menghancurkan makanan dan membunuh bakteri jahat. 3 lambung. 4 usus halus. Organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar dengan bantuan getah pankreas. 5 usus besar. Sisa makanan mengalami proses dengan bantuan bakteri E. coli akan didorong menuju anus. 6 anus. Ada pun sisa pencernaan yang berupa cairan Akan dikirim ke ginjal, menuju ginjal. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Oke, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kelompok 3. Kelompok. Oke, yuk. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Fatir Ali, perwakilan kelompok 3. Nama anggota Fatir Azarin Safira Ridho Zaki. Organ pencernaan manusia: 1 mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 usus halus, 5 usus besar, 6 anus.
Nama organ pencernaan, mulut. Fungsi organ pencernaan. Rongga mulut merupakan awal dari saluran pencernaan. 2. Kerongkongan. Terdapat otot yang dapat mengembang dan mengempis pada saat mendorong makanan yang berbentuk gumpalan bolus atau bolus menuju lambung. Lambung, tempat penyimpanan makanan untuk sementara. Usus halus, organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus besar, makanan yang masuk ke dalam usus besar akan diserap airnya, terus langsung masuk ke diserap airnya, akan masuk ke anus. Di anus. 6. Anus. Sisa pencernaan dari usus besar dikeluarkan melalui anus. Oke, ada pertanyaan? No? Ada? Enggak? Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Uliananta, perwakilan dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 orang. Najwa, Nabila, Diva, Rio, dan Isyan. Saya akan menyebutkan nama organ pencernaan dan fungsinya. 1. Mulut. 2. Kerongkongan. 3. Lambung. 4. Usus halus. 5. Usus besar. 6. Anus. 1. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan. 2. Kerongkongan berfungsi tempat mendorong makanan yang berbentuk gumpalan bolus menuju lambung. 3. Lambung untuk menghancurkan makanan dan membunuh bakteri jahat. 4. Usus halus berfungsi untuk mengendalikan lemak pada makanan. 5. Usus besar berfungsi untuk menyembuhkan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. 6. Anus berupa cairan disalurkan dan disaring dalam ginjal. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, Hilmi. Apa itu lambung? Apa itu lambung? Tempat menghancurkan makanan dan membunuh bakteri jahat. Gimana? Sudah? Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Sekarang kita simpulkan apa sih? Pencernaan manusia itu dimulai dari mana saja? Kita simpulkan sekarang. Oke. Pencernaan manusia dimulai dari mana saja? Kelompok mana yang bisa? Oke. Dari mana saja? Mulut. Mulut. Terus? Kerongkongan. Berarti nanti kalian, kalau nanti malam kalian makan enak, Pizza Hut misalnya, atau McD atau ayam geprek, jangan takut kalian keluarnya begitu lagi bentuknya. Tidak akan, pasti nanti sudah lain lagi bentuknya, sudah berbentuk feses atau tinja. Oke, kita ambil kesimpulannya hari ini. Sebelum Oke, perhatikan video di sini. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas lemas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Betul kok, lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi
dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pektin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pektin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptid. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihi. Kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim benase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong Perhatikan, nanti kita mau tes lagi. 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya dong. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Gimana mas? Itu disebabkan oleh apa ya Piko? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah tangkap yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, ini proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya Piko, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bob. Oke? Oke, sekarang perhatikan kalian sudah menyimak, kita sudah menyimpulkan, sudah tahu proses pencernaan seperti apa saja. Silahkan menghadap komputernya masing-masing, kerja sendiri-sendiri, tidak ada materi yang sama, tidak ada soal yang sama di antara kalian dengan temannya sebelahnya. Oke, setelah itu kalian buka dulu Google Chrome atau apanya, silakan buka Google Chrome. Ya. Oke? Ya. Sudah nemu? Udah.
Sampai nemu dulu semua? Sudah nemu belum? Udah? Sudah? Oke. Ya, sudah? Google? Belum. Sudah? Ya, tunggu. Oke, 1, 2, 3. Gak usah lihat kanan kiri. Baru 7, 9, 11, 13, 14, 15. Baru 15 yang masuk. Lagi masuk. 17. Lagi loading. Masih loading. Semuanya namanya nggak nama panjang. Ya, Bapak. Bun, bun. Oh, baru 17 ya. Bun, koneksi internet. Koneksi internetnya, dia reload. Dia reload. 18 pasti nambah. Nggak ada kan Sa? Pasti nambah. Ini kan Saputri ini. Oke. Udah masih mana? Bunda. 17. Bunda. Ibu, kalian loading. Iya, itu masih proses. Ini masih proses. Rio. Di sini ada Lucia anjay. Sudah? Nggak bisa bahasa Inggris. Lanjut. Kan? Biasa sudah? Oke, 19. Kurang 3 orang lagi masuk? Yes. Kurang 3 orang lagi? Kurang 3 orang lagi? Kurang 3 orang lagi? Diana itu sudah? Oke. Kamu dapat telur? Tadi juga Bunda. Ini Masih dulu. Kamu saya juga ada Biar kasih. Sudah? Udah kok di sini ada 20. Apanya? Nama aku sudah 20. Oke, yang sudah masuk. Yang sudah masuk dulu. Oke. Yang sudah. Sebentar, tunggu. Sebentar. Oke. Silakan. Keep silent. Keep silent. Buku tuh kayak gini jadi. Apa nih? Kerjakan. Yang sudah. Betul. Apa nih betul? Beda soalnya cuy. Soalnya beda. Anak beda soalnya. Tidak ada yang sama. Oh, belum masuk. Di leaderboardnya belum ada. Kok geter-geter? Apa nih Bun? Apa dikasih duit lah? Apa betul-betul gitu? Gak tau pun amat. Apa dia ngasih? Dikasih senang. Fungsi gigi seri-seri kalau kayak gimana? Bunda. Yes. Mama Oke. Sudah sampai nomor berapa? Lanjut. udah. Ting ting ting. Apa ini? Yes. Salah lagi. Salah semua. Perhatikan pertanyaannya. Perhatikan pertanyaannya. Perhatikan pertanyaannya. Buat pegang tidak? Enggak. Oke, yang sudah lanjut. Apa yuk?
Apa sih yang salah? Sudah berapa salah kalian? Sabina, Rina, Verly, Nabila, Najwa, Rio, Nita, Simbila sudah masuk kok Ilmi? Ilmi, Azrul, Izian, Ahmad, Diva, Fatir, sudah pada masuk kok? Oke. Strike. Aduh, Pepsi. Buku ada Pepsi, buku. Pepsi. Aku tadi jawab ya gitu. Udah deh. Bun, aku baru sama chat mulai Bun tadi jawab. Ridho nomor berapa? Yang mana dulu? Salah. Pasti ini juga. Sudah mulai bisa. Tunggu Davina bisa tahu kan? Salah. Oke, jadi sudah bisa pakai power up-nya. Ada yang pakai power up-nya? Saya pakai Alah. Aduh. Sini. Ya, soal nomor 17. Saya 12 tahun, 12 tahun Pepsi. Azari nomor 17. Medina. Kaget aku lupa. Oke, leaderboardnya siapa nih? Nabila Ade nomor 1. Zaki sudah, nih sudah mulai Mirza naik. Verly, Nabila Ade 13.350. Saya Naik, Zia naik. Silakan, kerjakan. kalah, salah. Ya bener nih, sudah mulai itu Rifki Karomi naik, benar. Ayo. Tuh, sudah mulai selip-selipan kalian di depan. Sudah mulai kelihatan selip-selipan. Nanti siapa yang nomor 1? Aku udah selesai. Ya, sudah. Kalau sudah selesai, stop. Nabila Ade masih nomor 1. Nabila Ade masih nomor 1. Muzaki nomor 2. Najwa nomor 3. Ayo yang lain. Udah Bun. Oke, yang sudah stop. Ya Allah. Oh bener dong. Urutan sama Ya, tapi kan cepet-cepetan. Ya, oke. Rio sudah maju. Selesai, Bun. Oke, yang sudah selesai, diam. Bun, aku dapat 8 Bun. Iya, aku nomor 4 kok. Lanjut, taruh power up-nya, power bomb-nya, power soalnya silakan. Izia naik, Nabila masih nomor 1, Muzaki nomor 2, Dawah nomor 3. Ya, nggak gunain power up. Udah selesai? Sudah, ngapain cepet-cepet? Tadi kok Tuh nomor 18 masih ada 20 soal. Masih ada 18, masih ada 5 soal. Bisa main lagi. Oke. Kansa belum selesai. 75% sama dengan 75. No, cuma satu kali kesempatan. Cuma satu kali kesempatan. Dewi hanya ngasih satu kali kesempatan. nomor 5 Oke. Ada nomor yang salah. Lanjut. Saya nomor berapa? Lihat di sana di leaderboardnya nomor berapa.
Sudah selesai. 1 Nabila, Kasim, Muzaki, Azarin, Najwa, Safira, Izian, Mirza, Ferli, Azrul, Diva. Masih belum selesai ya? Udah. Oke. Gorokan. Bun, udah selesai, Bun. Sudah. Cuma 1 kali. tulis yang lain. No, cuma 1 kali kesempatan. Azrul belum selesai. Ahmad belum selesai. Oke. Siapa lagi yang lain? Zahra, Sofia, salah. Ya, aku nggak ada itu-itunya, no. Nah, Safira kali ketiga. Ayo perhatikan. Selesai saja. Ketiga. Ayo. Yang sini finish. Kecuali Kansa. Oke. Kecuali Kansa yang sini. Azrul, Ahmad, ambil Oke. Ya. Sudah selesai. Kalian kalau mau lihat pembahasannya silahkan scroll ke bawah. Scroll ke bawah yang sudah selesai. Nah, di situ ada penjelasannya, ada jawabannya. Di scroll ke bawah ada penjelasannya, nilainya. Oke. Ada ini, Bun. Kalian salahnya, Bun. Kalian salahnya di mana? Kalian akhirnya tahu. Azhara, Safira naik kedua, Hilmi keselip. Aku nomor Azhara, Safira naik kedua. Lagi? Pokoknya Bun. Mana Azhara? Azhara sudah selesai belum? Belum. Davina 16. Oke, Davina, cepat. Udah selesai? Udah. Salah 5, benar. Salah 5. Oke. Ayo dia kerjakan. Jangan lama-lama, waktunya cepat. Lihat soalnya. Wes, nomor 1. Nabila keselip. Nabila keselip. Aku tadi yang keselip. Oke, finish. Davina, tinggal Davina, Azhara. Oke, yang lain sudah. Azhara sama Davina. Oke, perhatikan. Kalian, apa tadi yang salah? Davina akan salah. Oke. Leaderboardnya di sini. Only 5. Sudah selesai? Davina, Azhara. Oke, Azhara selesai? Lagi belum? Davina? Davina selesai? Oh, 2 soal lagi. Yuk. Masih immunity. Dapat immunity. Masih ada juga. Oke. Ada lagi, Bun. Aku udah lumayan ngerti. Enggak mana, Bun? Saya mau lihat. Wes, Davina, guys. Mau lihat apanya? Davina di mana? Udah naik? 3. Ya. Ayo. Azhara selesai? Iya, Azhara selesai. Oke, Davina. Kita Davina 1. Aduh. Itu Ridho ke-20. Ridho berapa? Aku ke-5. Hampir buru-buru kerjanya. Oke, finish. Bukan fungsinya makanya mau menjalankan perlu. Enak. Oke, sudah. Stop, selesai semuanya. Perhatikan ke depan. Yang nomor 1 adalah Azhara, nomor 2 Davina, dan nomor 3 Nabila. Hello, laki-lakinya nomor berapa? Iya ada Bun. Besok kita coba lagi. Besok kita coba lagi. Oke, Laki-laki pinteran. terima kasih. Oke, Bu Dewi mau nanya. Fatir. Jangan Fatir. Ahmad, maju ke depan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Maju. Oke. Ayo. Pembelajaran hari ini menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Menyenangkan kalian? Oke, ya. Ya,
Berarti besok-besok kita akan mencoba seperti ini lagi. Dan penugasan untuk akhir adalah kalian silahkan membuat gambar pencernaan manusia di kertasnya masing-masing, dikumpulkan besok hari Senin. Oke? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini.